4-0 Oxford United atas Arema Malang dalam lanjutan pertandingan Piala Presiden di Stadion Sijalak Harupat Bandung Kamis malam. Harus dibayar mahal dengan cederanya bintang Oxford United yang juga andalan timnas di lini depan Ole Romeni. Ole Romeni mencetak 1 dari 4 gol kemenangan Oxford United atas Arema Malang dan membawa Oxford United ke final Piala Presiden 2025. Ole mencetak gol indah setelah menerima umpan Joshua Johnson. Namun tak berselang lama setelah gol tersebut, Ole mengalami cedera kaki setelah ditackle pemain Arema Paulinho pada menit ke-16. Akibat cedera ini, Ole harus ditandu keluar lapangan. Pelatih Oxford, Gary Rowett, menyebut tackle yang dilakukan Paulinho sebagai tackle yang buruk. Menurutnya, Romeni kemungkinan akan absen di pertandingan final nanti. A small injury previously in the last 2 games, so we're still waiting to see whether he might be available for the weekend or for the final. All of the same, it looked quite a bad injury, but again, we'll see whether potentially he's available for the final. I appreciate those 2 players, of course. A lot of fans have come to see those 2 players play, so yeah, if there's at all a chance for them to play, great. If there isn't, then we have to accept that. Melalui media sosialnya, Ole Romeni membagikan foto kakinya yang sedang digips dengan mengucapkan terima kasih untuk semua pesannya yang masuk. Ole bilang, saya akan istirahat sebentar, tapi akan melakukan segala cara untuk kembali bertanding secepat mungkin. Sejumlah komentar pun disampaikan netizen untuk andalan timnas di lini depan ini. Pada unggahan foto Ole di Instagramnya, mereka memberikan semangat dan mendoakan agar Ole Romeni segera sembuh. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerard Van den Burg kritik tajam regulasi baru Super League terkait waktu bermain pemain U23 dengan kuota 11 pemain asing. Aturan baru dikeluarkan I-League terkait pemain timnas U23 dan kuota pemain asing. I-League menerapkan regulasi dalam satu tim harus mendaftarkan 5 pemain timnas U23 dan salah satunya harus bermain minimal 45 menit setiap laga. Selain itu, kuota pemain asing diperbanyak menjadi 11 personel. Dari total ini, 8 pemain asing diperbolehkan masuk dalam daftar susunan pemain saat pertandingan, sementara 3 lainnya harus menepi. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerard Van den Burg, bilang aturan ini bertentangan dengan pengembangan pemain muda yang seharusnya mendapat kesempatan untuk berkembang di liga. I think it's a joke. Really, I think it's a joke because I think we are in Indonesia to get players in the first team, young players. And I think, to be honest, it's not my decision because I think that we need good young players. And I think on the age of 20, 23, you are already a good age to play in the first team. So that's my opinion, but okay, I not decided. Tim pelatih timnas U17 melakukan seleksi ketat untuk skuad Garuda Muda yang kini menjalani training camp di Bali demi mendapatkan pemain inti yang akan didaftarkan di Piala Dunia U17 Qatar. Akan ada pergantian pemain sebelum keluar tim definitif. Hari ketiga pemusatan latihan timnas U17 di Stadion Samudra Kuta berlangsung tertutup. Sisa waktu yang cukup panjang sebelum menuju Qatar dimaksimalkan oleh tim pelatih untuk melakukan seleksi pemain. Pelatih kepala timnas U17 Nova Arianto bilang penentuan tim definitif memang masih lama, sehingga memiliki banyak waktu untuk menentukan nama-nama yang masuk ke dalam skuad inti. Hingga akhir Agustus pun tidak menutup kemungkinan ada pemain baru yang akan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan.
Ya, kita masih cukup panjang, kita masih di bulan November dan selama perjalanan itu ya nanti dicoba di Agustus, di September, di Oktober kita lihat lagi karena hanya 21 pemain yang akan tampil di Bali dan itu masih kita lihat sampai nanti di akhir. Kalau penambahan masih mungkin terjadi ya karena beberapa pemainnya sekali lagi kita lihat dalam 1 sampai tanggal 14 apakah pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain yang baru bisa beradaptasi dengan baik. Kalau nggak bisa ya kita akan ganti dengan pemain-pemain yang mungkin yang belum pernah kita lihat atau pemain-pemain yang kemarin dianggap tervalidasi. Pemusatan latihan di Bali diisi 34 pemain dan diantaranya ada 9 pemain diaspora yang dipantau Nova Arianto. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali. Dari semifinal Wimbledon 2025, Iga Swiatek lulus ke final setelah singkirkan Belinda Bencic. Petenis Polandia itu akan ditantang Amanda Anisimova yang tundukan Aryna Sabalenka. Berikut hasil selengkapnya. Unggulan ke-8 Iga Swiatek mencapai semifinal Wimbledon pertamanya. Petenis Polandia ini butuh waktu 1 jam 12 menit untuk singkirkan Belinda Bencic. Iga Swiatek menang dalam 2 set 6-2 dan 6-0. Swiatek belum memenangi gelar sejak Roland Garros 2024. Tetapi ia hanya perlu 1 kemenangan lagi untuk menjuarai turnamen lapangan rumput Wimbledon. Honestly, I never even dreamt that it's going to be possible for me to play in the final. So I'm just, super excited and just proud of myself. And I don't know, tennis keeps surprising me. I thought I lived through everything, even though I'm young. I thought I experienced everything on the court, but yeah, I didn't experience playing well on grass, so that's the first time and I'm super excited and just enjoying it. Iga Swiatek akan menghadapi unggulan ke-13 Amanda Anisimova dari Amerika Serikat untuk memperebutkan gelar juara tunggal putri Wimbledon. Anisimova lolos ke final setelah kalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set 6-4, 4-6, dan 6-4.